Dibentak suami di depan pelakor. Saat itu juga kupecat ia dari kantorku. Ternyata selama ini mereka menyimpan rahasia ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu, seakan mencerminkan perasaan yang menggelayut di dadaku. Aku, Dinda Rahayu, berdiri di depan gedung berlantai 5 milikku sendiri, The Fashion Boutique, dengan setumpuk dokumen di tangan. Baru saja aku kembali dari meeting penting dengan salah satu klien utama, dan kepalaku masih penuh dengan angka-angka serta desain koleksi terbaru yang harus segera diselesaikan. Tas kulit berwarna nude di bahuku terasa semakin berat, tapi bukan itu yang membuat napasku sesak. Ada sesuatu yang mengganjal, firasat aneh yang mengusik sejak pagi tadi. Mungkin karena Mas Rio, suamiku, tadi pagi terburu-buru pergi tanpa pamit seperti biasa. Atau mungkin karena Melanie, asisten kepercayaanku, tiba-tiba mengirim pesan singkat bahwa dia akan datang lebih awal untuk membereskan sesuatu. Aku menghela napas panjang sambil menekan tombol lift. Dinginnya AC begitu menusuk tulang, tapi tak semengerikan pikiran-pikiran liar yang mulai merayap di benakku. Ah, mungkin aku terlalu lelah, bisikku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Saat lift terbuka, koridor kantor yang biasanya ramai dengan suara keyboard dan obrolan karyawan, kini terasa sunyi. Hanya Bu Tati, office assistant yang sudah bekerja bersamaku sejak awal, terlihat sedang menyeduh kopi di pantry. "Selamat siang, Bu Dinda," sambutnya ramah. Tapi matanya berkedip-kedip aneh, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Siang, Bu Tati. Kok sepi banget?" Tanyaku sambil meletakkan tas di meja kerjaku. "Tadi ada yang minta pakai ruang meeting, Bu. Katanya mau rapat penting," jawabnya singkat, tapi nada suaranya bergetar. Aku mengerutkan kening. "Siapa yang pakai? Aku nggak ada jadwal meeting hari ini." Bu Tati menunduk, tak mau menatapku. "Tadi Mas Rio sama Mbak Melanie, Bu." Jantungku berhenti berdetak selama sedetik. "Berdua? Sendirian?" Suaraku lebih keras dari yang kukira. Bu Tati hanya mengangguk pelan, dan itu sudah cukup membuat darahku mendidih. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju ruang meeting di ujung koridor. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Telingaku berdenging, dan tangan yang tadinya dingin kini berkeringat. Saat aku mendekati pintu, suara tawa mereka terdengar jelas dari dalam. Tawa Rio yang dulu selalu bisa membuatku tenang, kini seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Dengan gemetar, kuletakkan tanganku di gagang pintu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya perlahan. Dan di sana, suamiku sendiri duduk bersandar di kursi, dengan Melanie berada di pangkuannya. Tangan pria yang pernah berjanji setia padaku itu sekarang menggenggam erat pinggang perempuan itu, sementara bibir mereka terpisah hanya secenti. "Rio!" teriakku, suaraku pecah antara marah dan hancur. Mereka berdua langsung terpisah, wajah Rio pucat seketika. Melanie melompat dari pangkuannya, tapi tak bisa menyembunyikan senyum puas di bibirnya. "Dedinda, kamu kok enggak?" Rio mencoba berdiri, tapi kakinya tersandung. "Aku kok enggak apa, Rio? Enggak ngetuk pintu? Enggak minta izin?" Suaraku gemetar. "Ini kantorku. Dan kau. Tiba-tiba, Melanie dengan berani melangkah maju. "Maaf, Mbak Dinda, kami cuma lagi bahas proyek baru. Mas Rio kan memang sering bantu di bagian desain." Matanya berbinar penuh kemenangan, dan itu membuatku ingin muntah. "Proyek baru?" Di atas pangkuannya, tanyaku sambil menatap Rio tajam.
Kau sudah berani bermain dengan perempuan lain di kantorku, Rio? Di belakangku. Rio malah mengernyit, wajahnya berubah merah. Dasar kurang perhatian. Kerja terus, sampai suamimu sendiri nggak diperhatiin. Melanie ini lebih ngerti aku daripada kamu. Setiap kata seperti cambuk di kulitku. Aku tak percaya apa yang baru saja kudengar. Jadi ini salahku. Bisikku. Suaraku tiba-tiba sangat dingin. Karena aku bekerja keras membangun bisnis ini untuk kita, kau malah selingkuh di belakangku. Rio membentak lagi, kali ini lebih keras. Dasar egois. Nggak bisa diajak bicara baik. Dan di depan Melanie, di depan perempuan yang selama ini kanggap seperti adik sendiri, suamiku membentakku seolah aku sampah tak berguna. Tapi aku tak akan menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Dengan langkah tegas, kuambil handphoneku dan menekan nomor security. Pak Herman, tolong ke ruang meeting sekarang. Keluarkan 2 orang ini dari sini. Rio terbelalak. Dinda, jangan main-main. Oh, aku sangat serius, jawabku, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya terdiam. Kau pilih dia? Kalau begitu, pergilah bersamanya. Tapi ingat baik-baik. Aku menatap mereka bergantian, sebelum mengakhiri dengan kalimat yang akan mengubah segalanya. Aku bukan perempuan yang akan diam saja ketika dikhianati. Dan saat security datang, aku menyaksikan sendiri bagaimana wajah Rio dan Melanie berubah ketakutan ketika mereka diusir dari kantor. Kantor yang kubangun dengan tetesan darah dan keringatku sendiri. Udara di dalam kantor terasa semakin pengap setelah kejadian itu. Aku berdiri di depan pintu ruang meeting, tangan masih gemetar memegang gagang pintu yang kini tertutup rapat. Suara langkah Rio dan Melanie yang diiringi security semakin menjauh. Tapi setiap hentakan sepatu mereka di lantai marmer seperti palu godam yang menghantam kepalaku berulang kali. Bu Dinda? Suara Bu Tati yang lembut dari belakang menyadarkanku. Aku menoleh pelan, melihat wajahnya yang penuh keprihatinan. Matanya berkaca-kaca, seolah dialah yang baru saja dikhianati. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Napasku tersengal ketika mencoba menjawab. Tolong panggil semua karyawan ke ruang rapat utama. Sekarang. Saat berjalan menyusuri koridor, tubuhku terasa seperti robot yang bergerak tanpa kesadaran. Kaki ini melangkah, tapi pikiranku masih terjebak dalam adegan beberapa menit lalu. Rio yang dengan beraninya memeluk Melanie, senyum puas di wajah perempuan itu, dan bentakan suamiku sendiri yang menganggap aku sebagai pihak yang salah. Ruang rapat besar yang biasanya penuh dengan obrolan riuh, kini sunyi bak kuburan saat aku masuk. 20 pasang mata langsung tertuju padaku. Beberapa menunjukkan ekspresi khawatir, beberapa lainnya sudah berlinang air mata. Mungkin kabar tentang pemecatan dramatis itu sudah menyebar dengan cepat. Saya yakin kalian semua sudah mendengar apa yang terjadi. Suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Mulai hari ini, Mas Rio dan Melanie tidak lagi menjadi bagian dari The Fashion Boutique. Desis kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Untuk sementara, posisi Melanie di bagian desain akan diambil alih langsung oleh saya. Sedangkan untuk urusan keuangan yang biasa ditangani Rio, aku menarik napas dalam-dalam. Saya akan audit ulang semua laporan keuangan 3 bulan terakhir. Seorang staf akuntansi bernama Rina tiba-tiba pucat pasi. Bu, kenapa harus diaudit? Bukannya semua laporan sudah sesuai. Justru karena itu perlu dicek ulang, potongku tegas. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat insting bisnisku berdering. Meeting selesai. Kembali ke pekerjaan masing-masing. Begitu ruangan kosong, aku segera mengunci diri di kantor. Baru saat itulah air mata yang kutahan sejak tadi mulai mengalir deras. Tubuhku lunglai bersandar di pintu, perlahan merosot ke lantai. Handphone di saku blazer bergetar tak henti-hentinya. Dari balik air mata,
Kulihat puluhan notifikasi, pesan dari Rio, panggilan tak terjawab, bahkan beberapa pesan ancaman. Dinda jawab teleponku. Kamu nggak bisa asal pecat gitu aja. Aku masih punya hak di perusahaan itu. Nanti kamu yang akan menyesal. Tanganku mengepal erat. Hak? Hak apa lagi yang dia maksud? Selama ini aku yang membangun bisnis dari nol. Sementara Rio hanya datang sesuka hati memberikan masukan yang lebih sering merusak daripada membantu. Tiba-tiba, pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Halo Mbak Dinda, saya Riko teman Melani. Mau kasih tahu aja, Mas Rio sudah minggu lalu pindahin beberapa aset perusahaan ke atas nama dia. Katanya sih dengan persetujuan Anda. Dunia seakan berputar. Tanpa pikir panjang, aku segera menghubungi notaris yang dulu mengurus perjanjian pranikah kami. Pak Handoko, tolong cek apakah ada perubahan kepemilikan saham di Deviation akhir-akhir ini. Jawabannya membuat darahku mendidih. Ibu Dinda, ternyata 2 minggu lalu ada surat kuasa yang mengalihkan 30% saham atas nama Anda ke nama Pak Rio. Tapi ini aneh, karena tanda tangan di dokumen itu bukan tanda tanganku. Potongku dengan suara serak. Di luar jendela, hujan mulai turun deras. Butir-butir air menghantam kaca seperti cerminan kekacauan dalam hidupku. Rio bukan hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga diam-diam merampas perusahaan yang kubangun dengan susah payah. Dengan tangan gemetar, kuambil laptop dan membuka semua rekening perusahaan. Beberapa transfer besar dalam beberapa minggu terakhir tiba-tiba menarik perhatianku. Semuanya ke rekening yang tidak aku kenali. Rina, geramku pelan. Staf akuntansi yang tadi terlihat gugup itu pasti terlibat. Teleponku berdering lagi. Kali ini dari pengacaraku, Raffi. Din, kamu tahu? Aku baru dapat info mengejutkan. Rio ternyata punya hutang judi yang besar. Dan lebih parah lagi, Melani adalah anak dari rentenir yang selama ini membiayai judinya. Tebakku dengan getir, menyambung kalimatnya. Keheningan di seberang telepon cukup sebagai jawaban. Aku menatap hujan di luar jendela. Air mata sudah mengering digantikan oleh tekad baja. Raffi, siapkan gugatan perceraian beserta laporan pidana untuk pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana. Dan tolong. Suaraku berubah dingin seperti es. Pastikan Rio dan Melani tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari perusahaan ini lagi. Malam itu, kantorku yang biasanya ramai dengan aktivitas karyawan, kini sunyi seperti kota mati. Hanya lampu di ruang kerjaku yang masih menyala, menerangi tumpukan dokumen dan layar laptop yang penuh dengan spreadsheet keuangan. Jarum jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi mataku sama sekali tidak terasa berat. Ada api kemarahan yang terus membara di dadaku, membuatku terjaga dan terus menggali setiap kemungkinan pengkhianatan Rio. Telepon dengan Raffi tadi masih terngiang di kepalaku. Dia berhutang hampir 2 miliar, Din. Ke orang-orang yang tidak main-main. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sambil menatap dokumen perjanjian pranikah yang sudah kusiapkan. Setiap halamannya seperti mengejekku sekarang. Pemisahan harta tanpa percampuran. Kalimat itu jelas tercantum, tapi Rio tetap nekat mencoba mencuri apa yang menjadi hakku. Bu Dinda. Suara Bu Tati membuatku terkejut. Perempuan setia itu masih berdiri di depan pintu kantorku dengan nampan berisi teh hangat dan semangkuk sup. Kamu belum pulang? Tanyaku sambil menyapu wajah yang pasti terlihat kusut sekarang. Saya tidak tega melihat ibu sendirian, jawabnya dengan suara bergetar. Saya sebenarnya sudah curiga dengan Mas Rio dan Melani sejak sebulan yang lalu. Tubuhku langsung tegang. Kenapa tidak bilang? Bu Tati menunduk. Saya tidak punya bukti, Bu. Dan waktu itu Melani selalu bilang mereka cuma rapat kerja. Tapi, dia mengeluarkan sebuah flash disk dari saku bajunya. Seminggu yang lalu,
Saya tidak sengaja menemukan ini tertinggal di printer. Isinya, mungkin ibu perlu melihat sendiri. Tanganku gemetar saat mengambil flash disk itu. Begitu tertancap di laptop, beberapa folder muncul dengan nama-nama yang membuat darahku mendidih. Transfer ke R, Januari. Nota pembelian emas, Februari. Surat kuasa saham, Maret. File terakhir itu yang langsung kubuka. Dan benar saja, sebuah dokumen surat kuasa pengalihan saham dengan tanda tangan yang jelas-jelas dipalsukan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah file PDF lain di folder yang sama. Surat perjanjian antara Rio dan seorang bernama Hendro Lim tentang pembayaran utang dengan jaminan saham perusahaan. Demi Tuhan, bisikku pelan. Bu Tati berbisik. Saya juga lihat Mbak Rina sering banget meeting diam-diam dengan Mas Rio. Kemarin waktu mereka tidak tahu saya lewat, saya dengar mereka bicara tentang laporan palsu dan pencairan dana. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikiran yang berputar kencang. Semua mulai masuk akal sekarang. Rio tidak hanya berselingkuh, tapi juga menjual perusahaan kami untuk menutupi utang judinya. Dan Melanie. Bu Tati, kamu kenal keluarga Melanie? Katanya ayahnya pengusaha, Bu. Tapi, Bu Tati menurunkan suaranya. Temanku yang tinggal di daerah Melanie bilang keluarga mereka punya usaha pinjaman online yang tidak jelas. Persis seperti yang Raffi katakan. Tiba-tiba, handphoneku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Mbak Dinda, hati-hati sama Rio. Dia sekarang di apartemen Melanie di Kemang. Mereka lagi rencanain ngambil alih perusahaanmu. Aku kirim alamat lengkapnya. Rico. Disertai pesan itu, ada foto Rio sedang duduk di teras apartemen mewah dengan segelas anggur, sementara Melanie di sampingnya dengan wajah penuh kemenangan. Aku segera menelepon Raffi. Kita perlu bertindak sekarang, kataku begitu dia mengangkat. Rio sudah mulai bergerak. Aku sudah siapkan gugatan perceraian beserta permohonan pembekuan aset, jawab Raffi dengan suara tegas. Tapi kita butuh lebih banyak bukti. Aku perlu kamu datang ke kantorku besok pagi dengan semua dokumen yang kamu temukan. Tidak, potongku. Kita harus bergerak lebih cepat. Besok mungkin sudah terlambat. Mataku tertuju pada dokumen di laptop, lalu pada jam di dinding. Tengah malam sudah lewat, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Raffi, kamu masih punya kontak di kepolisian kan? Kita perlu laporan resmi tentang pemalsuan tanda tangan ini sebelum Rio sempat menggunakan surat kuasa palsunya. Din, sudah larut. Dan aku perlu kamu menemui notaris kita pertama kali pagi nanti. Terusku, tidak peduli. Surat pernyataan bahwa semua perubahan kepemilikan saham dalam 3 bulan terakhir tidak sah. Setelah menutup telepon, aku menatap Bu Tati yang masih berdiri dengan wajah khawatir. Besok pagi, kataku perlahan, tolong kumpulkan semua staf kecuali Rina. Katakan ada meeting darurat jam 7 pagi. Tapi Bu, Rina. Persis, senyumku getir. Aku ingin dia tidak ada di sana ketika kita membongkar semuanya. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah. Rumah yang dulu kami bangun bersama Rio, yang sekarang hanya terasa seperti bangunan asing. Aku tidur di sofa kantor, dengan flash disk bukti pengkhianatan erat dalam genggamanku. Dan saat matahari terbit, perang dinginku melawan Rio akan segera berubah menjadi pertempuran terbuka. Pukul 6.30 pagi, sinar matahari pertama baru saja menyentuh lantai kantor ketika aku terbangun dari tidur singkatku di sofa. Leherku kaku dan mataku perih. Tapi pikiran ini sudah terjaga sepenuhnya. Sebelum sempat meregangkan badan, telepon genggamku sudah bergetar lagi, kali ini dari bank. Ibu Dinda, kami ingin konfirmasi permintaan pembekuan rekening perusahaan tadi malam. Suara customer service itu sopan tapi penuh kehati-hatian. Ya, itu permintaan resmi dari saya sebagai direktur utama.
Jawabku sambil berdiri dan meraih segelas air mineral dingin dari kulkas kecil di ruang kerja. Kami membutuhkan tanda tangan fisik. Nanti jam 9 saya akan ke cabang utama, potongku. Tapi sampai saya datang, rekening itu tetap dibekukan. Itu perintah. Begitu telepon ditutup, aku segera menyalakan laptop dan membuka media sosial. Perutku langsung mual begitu melihat notifikasi tagar Dinda Rio Melanie sudah trending di Twitter. Dan di sana, di laman Instagram Melanie yang biasanya penuh foto kerja, sekarang terpampang foto dia dan Rio sedang berpelukan di sebuah restoran mewah. Captionnya menusuk. Hati merah dua finally found someone who truly appreciates me. No more competing with work for attention. Moving on real love. Aku menatap foto itu sampai pandanganku kabur. Rio memakai jam tangan Rolex yang kuberikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Hadiah dari hasil jerih payahku selama lembur 3 bulan berturut-turut. Komentar di bawah post itu lebih menyakitkan lagi. Selamat ya Melanie. Semoga lebih bahagia dari yang sebelumnya. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Baru tahu Mas Rio jomblo? Wajah berpikir. Dinda tuh emang workaholic sih. Pantas suaminya cari yang lebih perhatian. Jemariku mengepal begitu keras sampai kuku-kuku itu meninggalkan bekas di telapak tangan. Tapi justru di saat itulah tekadku mengkristal. Aku segera menelepon tim marketingku. Siska, satu-satunya staf yang kupercaya 100% saat ini. SIS, aku butuh kamu bikin live Instagram hari ini juga. Siapkan semua data campaign terbaru kita. Tapi Bu, kan kita belum ada launching. Ini bukan untuk campaign. Suaraku dingin. Ini untuk perang. Tak sampai 10 menit kemudian, Bu Tati datang dengan wajah pucat membawa sebuah amplop coklat. Ini tadi dikirim kurir khusus untuk Ibu, bisiknya gemetar. Di dalamnya ada surat dari pengacara Rio, atau lebih tepatnya, pengacara yang dibayar oleh Melanie. Isinya tuntutan agar aku mencabut pemecatan terhadap Rio karena menurut mereka, sebagai suami, Rio berhak atas 50% saham perusahaan berdasarkan hukum perkawinan. Berdasarkan pasal 119 KUH, aku membaca bagian yang digarisbawahi dengan suara lantang. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Tapi yang mereka lupakan adalah perjanjian pranikah yang jelas-jelas kami buat. Aku segera memfotokopi surat itu dan mengirimkannya ke Raffi dengan pesan. Siapkan gugatan balik. Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Tambahkan pasal pemalsuan dokumen dan penggelapan. Saat aku sedang asyik menyusun strategi dengan Raffi via telepon, tiba-tiba pintu kantor terbuka dengan keras. Rina, staf akuntansi yang mencurigakan itu, berdiri di sana dengan wajah merah padam. Kenapa saya tidak diundang rapat pagi ini? Bentaknya tanpa permisi. Aku mengangkat alis, sengaja membuatnya menunggu beberapa detik sebelum menjawab. Kamu tahu kenapa, Rina? Sama seperti kamu tahu kenapa ada transfer 300 juta ke rekening bernama Hendro Lim bulan lalu. Wajahnya langsung berubah pucat. Saya hanya ikut perintah Pak Rio. Saya punya rekaman CCTV dari ruang server kemarin malam. Bohongku dengan lancar. Kamu mencoba menghapus beberapa file transaksi. Sekarang keluar dari kantorku sebelum aku panggil polisi. Rina terhuyung mundur. Tapi sebelum pergi, dia melempar ancaman. Ibu tidak tahu siapa yang ibu hadapi. Keluarga Melanie bukan orang sembarangan. Pintu tertutup dengan keras. Aku dan Bu Tati saling memandang. Ibu, apa kita dalam bahaya? Tanyanya dengan suara kecil. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum tersenyum tipis. Justru mereka yang harus takut, Bu Tati. Karena sekarang mereka berurusan dengan Dinda yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disia-siakan. Tepat pukul 10 pagi, seperti rencana, aku melakukan live Instagram dari kantor. Ribuan penonton langsung membanjiri.
termasuk akun-akun yang jelas-jelas milik Melanie dan teman-temannya. Selamat pagi semua. Sapaku dengan senyum paling manis yang bisa kubuat. Saya tahu banyak spekulasi tentang kehidupan pribadi saya akhir-akhir ini. Jadi hari ini, saya ingin berbagi cerita yang sebenarnya. Dengan tenang, aku menampilkan slide presentasi yang sudah disiapkan, dimulai dari foto pernikahan kami, lalu perlahan beralih ke bukti-bukti pengkhianatan. 1. Tangkapan layar transfer mencurigakan ke rekening Hendro Lim. 2. Dokumen surat kuasa palsu dengan tanda tangan yang jelas-jelas berbeda. 3. Rekaman chat antara Rio dan Melanie, yang dikirim oleh Rico, berisi rencana mereka mengambil alih perusahaan. 4. Foto Rio dan Melanie di ruang meeting kantorku sehari sebelum kejadian. Saya selalu percaya bahwa bisnis dan rumah tangga harus dipisahkan, kataku dengan suara tegas. Tapi ketika keduanya disatukan oleh pengkhianatan, saya tidak punya pilihan selain membongkar semuanya. Live itu langsung viral. Dalam 1 jam, tagar Justice for Dinda menggantikan trending topik sebelumnya. Klien-klien utama mulai mengirim pesan dukungan. Bahkan beberapa media online sudah membuat berita singkat tentang skandal ini. Tapi puncaknya adalah ketika Rio menelepon. Kali ini dengan suara panik, sangat berbeda dari nada angkuhnya kemarin. Dinda, kamu gila. Membeberkan urusan rumah tangga ke publik. Ini bukan lagi urusan rumah tangga, Rio, jawabku dingin. Ini urusan bisnis. Dan kamu sudah memilih untuk bermain kotor. Kamu akan menyesal. Aku masih punya. Kartu terakhirmu sudah aku baca. Potongku. Surat kuasa palsu, transfer ilegal, hutang judi. Oh, dan satu lagi. Aku sengaja berhenti sejenak. Aku sudah bicara dengan pengacara. Besok pagi, semua bukti ini akan sampai di meja jaksa. Telepon itu berakhir dengan Rio mengumpat dan Melanie teriak-teriak di latar belakang. Saat aku menutup telepon, kantor yang tadi hening sekarang riuh dengan sorak karyawan yang mendukung. Tapi di balik semua itu, aku tahu, ini baru babak pertama. Karena beberapa jam kemudian, pesan dari Rico datang lagi. Mbak Dinda, hati-hati. Melanie baru telepon ayahnya. Mereka mau kirim orang ke kantormu besok. Dan di luar jendela, sebuah mobil hitam gelap sudah parkir sejak siang tadi, dengan 2 pria berbadan besar yang sesekali menatap ke arah gedung kantorku. Malam itu, kantorku yang biasanya sudah sepi pukul 8 malam, masih ramai dengan aktivitas tak biasa. Setelah live Instagram yang menggemparkan, seluruh timku bekerja ekstra. Beberapa menyusun dokumen hukum, yang lain mengamankan data penting ke cloud storage. Sementara aku sendiri duduk berhadapan dengan Raffi di ruang rapat kecil, menatap layar laptop yang penuh dengan dokumen keuangan Rio. Kamu tidak akan percaya ini, bisik Raffi, matanya tak lepas dari spreadsheet yang baru saja ia buka. Dalam 6 bulan terakhir, Rio sudah melakukan penarikan dana perusahaan senilai hampir 1,7 miliar. Semuanya dialihkan ke rekening ini. Jarinya menunjuk sebuah nomor rekening atas nama PT Sentosa Abadi. PT apa itu? Tanyaku, mencoba mengingat-ingat apakah nama itu pernah muncul dalam bisnisku. Raffi menggeser kursinya mendekat. Suaranya berbisik pelan meski hanya kami berdua di ruangan itu. Menurut investigasiku, ini perusahaan Shell. Rekeningnya hanya transit sebelum akhirnya masuk ke sini. Layar berganti ke dokumen lain. Sebuah laporan mutasi ban yang membuat nafasku tersangkut. Kasino Imperial. Bukan sembarang kasino. Raffi mengklik beberapa tab lain. Ini kasino ilegal di Batam yang sering jadi tempat pencucian uang. Rio bukan sekadar berjudi, Din. Dia terlibat dalam jaringan yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Aku menutup mata sejenak, mencoba mencerna semua informasi ini. Selama ini aku pikir Rio hanya suami yang kurang perhatian, mungkin agak egois. Tapi ternyata dia. Dan ini yang paling parah,
Raffi memotong pikiranku, membuka sebuah foto. Kamu kenal orang ini? Foto itu menunjukkan Rio sedang bersalaman dengan seorang pria berwajah keras, bekas luka melintang di pipi kirinya. Tidak. Siapa dia? Bobby, si macan, Tanuwijaya. Salah satu bos judi bawah tanah paling ditakuti di Jakarta. Dan lihat siapa yang berdiri di belakang mereka. Aku memperhatikan lagi. Di balik Rio dan Bobby, terlihat sosok perempuan muda dengan senyum tipis, Melanie, dengan gaun hitam yang membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Jadi ini bukan cuma soal perselingkuhan. Gumamku, rasa mual mulai menyerang. Ini semacam jebakan dari awal. Raffi mengangguk pelan. Menurut sumberku di kepolisian, Bobby punya modus operasi standar. Masukkan perempuan cantik ke hidup target, buat target jatuh cinta, lalu peras habis-habisan. Dan Melanie. Dia anak buah Bobby. Lengkapku, semua puzzle mulai tersambung. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Siska masuk dengan wajah pucat, tangan menggenggam erat sebuah amplop coklat. Bu, ini baru saja dikirimkan oleh seseorang. Katanya harus langsung ke tangan ibu. Amplop itu ringan, tapi terasa seperti batu bata di tanganku. Begitu dibuka, isinya hanya sebuah foto, gambar rumah orang tuaku di Bandung, diambil dari sudut yang jelas-jelas menunjukkan pengintaian. Di belakang foto tertulis pesan singkat dengan huruf potongan koran. Berhenti sebelum kamu menyesal. Raffi langsung menelepon seseorang, berbicara cepat dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Begitu menutup telepon, dia menarik kursinya lebih dekat. Dengar, Din. Situasinya lebih berbahaya dari yang kita kira. Bobby punya reputasi untuk tidak main-main. Kita harus. Tidak, potongku. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Aku tidak akan lari. Tidak setelah semua yang mereka lakukan. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, mobil hitam tadi masih parkir. Dua pria di dalamnya kini jelas-jelas mengawasi gedung kantorku. Raffi, kamu punya kontak di media besar, kan? Ya, tapi besok pagi, aku ingin mengadakan press conference. Undang semua media besar. Beri mereka eksklusif story. Raffi terlihat ragu. Apa kamu yakin? Ini bisa memicu. Justru itulah tujuannya. Senyumku dingin. Semakin banyak sorotan media pada kasus ini, semakin sulit bagi Bobby dan gerombolannya untuk bergerak leluasa. Malam semakin larut ketika kami menyusun strategi. Raffi memberitahu tentang perlindungan kepolisian yang bisa diatur. Sementara aku menelepon orang tuaku di Bandung, meyakinkan mereka untuk pergi ke rumah saudara di Yogyakarta sementara waktu. Tepat pukul 3 pagi, ketika kantor akhirnya sepi, handphoneku bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal. Halo. Suara di seberang membuat darahku membeku. Selamat malam, Ibu Dinda. Suara laki-laki dalam, berkarat seperti besi tua. Saya dengar ibu punya banyak keberanian. Tapi di Jakarta, keberanian saja tidak cukup. Siapa ini? Teman baik Melanie, jawabnya, dan aku bisa mendengar senyum dalam suaranya. Kami ingin mengajak ibu berdiskusi tentang masa depan perusahaan ibu. Kalau mau bicara, bisa lewat pengacara saya, jawabku, berusaha menahan getar di suara. Tawa di seberang membuat bulu kuduku merinding. Oh, kami akan bicara dengan pengacara ibu. Tapi bukan yang hidup. Panggilan terputus. Aku berdiri di tengah kantor yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong, mencoba mengatur napas. Di luar, lampu kota Jakarta berkedip-kedip seperti bintang-bintang palsu. Tiba-tiba, pesan masuk dari Riko. Mbak Dinda, kabar buruk. Bobby baru saja bayar 2 orang untuk tangani masalah ini. Mereka sudah dapat alamat kantor dan rumah ibu.
jangan pulang sendirian. Aku menatap layar, lalu melihat ke arah pintu kantor, di mana sosok bayangan seseorang terlihat berdiri menunggu dari balik kaca mat. Pukul 3.47 pagi, kantorku yang biasanya sunyi kini diterangi lampu-lampu darurat, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Aku masih berdiri kaku, menatap sosok bayangan di balik pintu kaca mat. Detak jantungku begitu keras sampai kupikir orang di luar pasti bisa mendengarnya. Perlahan, dengan tangan gemetar, kuambil gunting besar dari meja kerja, satu-satunya senjata yang bisa kuraih. Siapa di luar? Teriakku, suaraku lebih berani dari yang kurasakan. Tak ada jawaban. Hanya suara gesekan halus, seperti sesuatu ditempelkan di pintu. Lalu, bayangan itu perlahan menjauh. Dengan langkah tertatih, ku beranikan diri mendekati pintu. Dari balik kaca buram, kulihat sebuah amplop putih terjepit di gagang pintu. Begitu kubuka, isinya membuat darahku berhenti mengalir. Foto diriku yang diambil dari jarak dekat saat sedang masuk ke kantor tadi malam, dengan lingkaran merah mengelilingi wajahku. Di bagian bawah tertulis, "Jangan buat kami datang lagi." Teleponku berdering tiba-tiba, membuatku nyaris terlonjak. "Raffi, Din, kamu masih di kantor?" Suaranya panik. Aku baru dapat info dari kontak di kepolisian. Bobby sudah keluarkan kontrak untukmu. Nilainya 500 juta. Kaki ini nyaris tak lagi sanggup menopang tubuhku. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang dibayar untuk. Raffi berhenti, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. Untuk melukaimu. Parah. Tapi bukan membunuh, setidaknya belum. Di luar jendela, mobil hitam tadi masih parkir, tapi sekarang bertambah satu. Aku menarik tirai dengan cepat, berusaha menenangkan napas yang tersengal-sengal. Press conference hari ini harus dibatalkan, lanjut Raffi. Kamu perlu menghilang sementara waktu. Tidak, jawabku tegas. Justru sekarang aku tidak boleh mundur. Kalau mereka sudah sampai mengancam seperti ini, berarti aku di jalur yang benar. Raffi menghela napas panjang. Setidaknya biar aku atur pengawalan polisi untukmu. Begitu fajar menyingsing, kantor mulai ramai dengan karyawan yang datang. Bu Tati adalah yang pertama masuk. Matanya langsung berkaca-kaca melihat kondisiku yang compang-camping. Ibu tidur di kantor semalam. Aku hanya menganggak, lalu menyuruhnya memanggil semua staf ke ruang rapat. Kecuali Rina, bisikku. Di ruang rapat, semua wajah tampak tegang. Mereka pasti sudah mendengar ancaman-ancaman yang mulai beredar. Saya tahu situasi sedang menakutkan. Aku memulai, berusaha menenangkan suara. Tapi percayalah, saya sedang berusaha menyelesaikan ini. Bagi yang tidak nyaman, saya mengizinkan kalian cuti dengan tetap dibayar sampai keadaan aman. Tak ada yang bergerak. Satu persatu, mereka malah mendekat, menyatakan kesetiaan. Bahkan Siska yang biasanya penakut mengacungkan tangan. Bu, saya punya info tentang Melanie, bisiknya. Kemarin malam dia update Instagram story dari restoran mewah. Tapi yang menarik, dia menunjukkan screenshot yang diambil dari akun private. Foto Melanie sedang bersandar ke seorang pria parubaya berwajah sangar. Bobby. Dia ngetag lokasinya di The Majestic Hotel, Suite 1204. Mataku menyempit. Kapan foto ini diambil? Tadi malam jam 11. Tapi yang aneh, Siska menggeser ke screenshot berikutnya. Sebuah pesan dari akun anonim di kolom komentar. Dasar pelacur bayaran. Main dua kaki. Sama bosnya sendiri aja dikibulin. Apa artinya ini? Tanyaku. Siska menunduk. Katanya, Melanie sebenarnya pacar Bobby. Tapi sekarang selingkuh dengan Rio. Dan Bobby baru tahu. Pikiranku langsung berputar cepat. Ini kesempatan emas. Siska,
Kamu bisa kontak akun anonim ini. Sudah, Bu. Ini nomornya. Tak berpikir panjang, aku segera menelepon nomor itu. Suara laki-laki kasar mengangkat. Halo, saya Dinda. Saya punya informasi tentang Melanie dan Rio yang mungkin menarik bagi Anda. Di seberang, suara itu tiba-tiba berubah penuh minat. Oh, ibu pemilik perusahaan itu? Bobby sudah cerita. Mau kasih info apa? Mereka berencana kabur ke Thailand minggu depan. Bawa uang perusahaan saya. Buktinya, aku mengirimkan dokumen transfer palsu yang sudah kusiapkan sejak kemarin. Seolah-olah Rio sedang memindahkan dana besar ke rekening luar negeri. Bobby akan sangat ingin tahu ini. Suara di telepon itu berubah dingin. Terima kasih, Ibu Dinda. Begitu telepon berakhir, Raffi yang baru saja masuk ke ruangan langsung menarikku ke sudut. Apa yang baru saja kamu lakukan? Memainkan api dengan api, jawabku sambil membuka laptop. Lihat ini. Di layar, aku membuka aplikasi pelacak yang terhubung dengan mobil perusahaan. Mobil yang biasa dipakai Rio dan sekarang parkir di The Majestic Hotel. Mereka semua ada di sana. Rio, Melanie, dan sekarang Bobby beserta anak buahnya. Raffi memegang dahinya. Ini terlalu berbahaya, Din. Kalau Bobby tahu kamu yang bocorin info, dia tidak akan tahu, potongku. Karena sekarang kita akan manfaatkan kekacauan ini. Dengan cepat, kuambil tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Ayo ke pengadilan sekarang. Ajukan permohonan pembekuan aset Rio sebelum sempat dia kabur. Tapi press conference tetap jalan. Tapi sekarang kita punya cerita yang lebih besar. Senyumku getir. Jaringan judi bawah tanah yang mencoba menguasai perusahaan legit. Perjalanan ke pengadilan pagi itu terasa seperti adegan film. 2 mobil polisi mengawal kami. Sementara dari jauh, kulihat beberapa pengendara motor mencurigakan mengikuti dari belakang. Tepat saat kami sampai di gedung pengadilan, teleponku berdering. Riko, Mbak Dinda, ada keributan besar di The Majestic. Bobby baru saja datangi kamar Rio dan Melanie. Ada teriakan dan barang-barang pecah. Polisi datang. Belum. Tapi, tunggu. Suara Riko tiba-tiba berubah panik. Rio baru saja lari keluar. Wajahnya berdarah. Bobby dan anak buahnya kejar pakai mobil. Aku menutup mata sejenak. Ini persis seperti yang kuharapkan. Rio akan mendapatkan pelajaran berharga tentang bermain api dengan bos judi. Tapi saat kami masuk ke ruang sidang, handphoneku bergetar lagi. Kali ini pesan dari nomor tak dikenal. Kami tahu permainanmu, Dinda. Sekarang giliran kami yang main. Lampiran pesan itu adalah foto rumah kosong di pinggiran Jakarta, dengan Rio terikat di kursi, wajah babak belur, dan pistol menempel di pelipisnya. Gedung pengadilan yang megah tiba-tiba terasa seperti ruang penyekapan. Aku berdiri kaku di koridor, jemari menggenggam erat telepon genggam yang menampilkan foto Rio tersiksa. Raffi di sampingku mencoba menarik perhatianku. Tapi suaranya seperti datang dari ujung terowongan yang panjang. Dinda, kita harus laporkan ini ke polisi sekarang juga. Tapi mataku tertuju pada detail-detail kecil di foto itu. Tali pengikat yang terlihat profesional, latar belakang dinding beton tanpa jendela, dan, yang paling penting, sebuah jam dinding di sudut yang menunjukkan pukul 10.15. Ini foto lama, bisikku tiba-tiba. Lihat jamnya. Sekarang sudah pukul 11.30. Aku memperbesar gambar, menyisir setiap piksel untuk petunjuk. Di lantai dekat kaki Rio, ada tumpukan koran dengan tanggal hari ini. Jadi bukan foto lama, tapi sengaja dibuat terlihat seperti diambil beberapa jam lalu. Ini jebakan, kataku sambil menyerahkan telepon ke Raffi. Mereka ingin kita panik dan membatalkan sidang permohonan pembekuan aset.
Raffi memeriksa foto dengan cermat. Tapi bagaimana kita tahu Rio benar-benar aman? Karena Bobby masih butuh Rio, jawabku sambil berjalan cepat menuju ruang sidang. Selama Rio masih bisa mengakses dana perusahaan, dia masih bernilai bagi mereka. Di dalam ruang sidang, hakim sudah bersiap membuka persidangan. Kuambil tempat duduk dengan sikap tenang yang dipaksakan, sementara di luar, hujan mulai turun deras, memecah kesunyian dengan dentuman guntur yang menggelegar. Perkara nomor 127 PDTG 2023, permohonan pembekuan aset sementara atas nama Rio Aditya, ujar Panitera dengan suara lantang. Ketika hakim mempersilakan kuasa hukum kami berbicara, tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka keras. Seorang petugas kepolisian masuk tergopoh-gopoh, berbisik sesuatu ke telinga hakim. Ekspresi hakim berubah serius. Atas pertimbangan mendesak, sidang ini saya tunda sampai besok pagi, putusnya tiba-tiba. Aku dan Raffi saling pandang. Ini tidak sesuai rencana. Begitu keluar dari gedung pengadilan, Raffi segera menelepon kontaknya. Ada apa sebenarnya? Wajahnya memucat begitu mendengar jawaban. Rio baru saja dibawa ke RS Polri dalam kondisi kritis. Tertembak di perut. RS Polri dipenuhi wartawan yang berkerumun seperti burung pemakan bangkai. Kami masuk melalui pintu belakang, diantar oleh seorang polisi yang mengenakan seragam lengkap. Koridor rumah sakit terasa seperti labirin yang tak berujung. Bau disinfektan bercampur dengan aroma obat-obatan menusuk hidung. Saat kami mendekati ruang gawat darurat, suara teriakan memecah kesunyian. Dia harus bertanggung jawab. Ini semua salah Dinda. Suara Melanie yang melengking seperti paku di papan tulis. Dari balik tirai ruang gawat darurat, kulihat dia sedang berusaha menerobos penjagaan polisi. Wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Kalian tidak tahu apa yang perempuan itu lakukan. Dia yang memprovokasi Bobby. Aku bersembunyi di balik pintu, mendengarkan setiap kata. Seorang polisi mencoba menenangkannya. Ibu, silakan tenang. Kami sedang menyelidiki. Apa yang perlu diselidiki? Lihat saja Instagramnya. Dia dengan bangga memamerkan dokumen perusahaan. Tiba-tiba, suara lemah tapi penuh kebencian terdengar dari tempat tidur. Rio telah sadar. Dinda. Dinda jahat. Suaranya parau. Dia tahu. Bobby akan marah, tapi tetap memprovokasi. Raffi menarik lenganku. Kita harus pergi. Ini jebakan. Tapi sudah terlambat. Melanie tiba-tiba menoleh ke arah kami. Matanya menyala seperti kobaran api. Dia di sana. Itu Dinda yang menghancurkan hidup kami. Kamera-kamera wartawan langsung berputar ke arahku. Lampu kilat menyorot wajahku dari segala arah. Dalam sekejap, aku dikepung oleh kerumunan yang memekikan pertanyaan-pertanyaan tak berujung. Ibu Dinda, benarkah ibu sengaja memprovokasi Bobby? Apa komentar ibu tentang tuduhan bahwa ibu ingin melihat Rio tewas? Apakah ini balas dendam atas perselingkuhan mereka? Di tengah kekacauan itu, telepon genggamku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Check your email. Now. Dengan tangan gemetar, kubuka aplikasi email. Ada satu pesan baru dengan lampiran video. Begitu kubuka, tampak rekaman CCTV dari ruang penyiksaan. Rio dipukuli oleh dua orang bertopeng, sementara suara Bobby terdengar di latar belakang. Katakan siapa dalangnya. Siapa yang menyuruh kamu menipu aku? Rio menjerit kesakitan. Dinda. Semua rencana Dinda. Dia yang mau menghancurkan kita semua. Video berakhir dengan Rio pingsan, dan satu kalimat terakhir. Press conference jam 3 sore. Datang sendiri, atau video ini akan ke polisi dan media. Aku menatap Raffi, yang juga baru saja menerima pesan serupa.
Ini jebakan, bisiknya. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan hadir. Pukul 2.45 sore, ruang press conference di hotel berbintang itu sudah dipenuhi puluhan wartawan dari berbagai media. Suara riuh rendah mereka memenuhi ruangan seperti dengungan lebah yang gelisah. Aku berdiri di belakang panggung, menatap layar handphone yang menampilkan video penyiksaan Rio untuk ke-100 kalinya. Setiap detiknya kusoroti dengan mata investigasi, mencari celah, kejanggalan, sesuatu yang bisa kubalikan untuk menjerat mereka. Masih yakin mau lanjut? Raffi berdiri di sampingku, wajahnya tegang. Kita bisa batalkan, laporkan pemerasan ini ke polisi. Aku menggeleng, meluruskan blazer biru tua yang sengaja kupilih untuk penampilan formal ini. Justru ini kesempatan kita. Mereka mengira aku akan datang sebagai terdakwa. Tapi, dari tas kecil, ku keluarkan flash disk berisi rekaman percakapan Melanie dengan Bobby yang berhasil direkam oleh Rico. Mereka tidak tahu kita punya senjata ini. Saat jam menunjukkan pukul 3 tepat, aku melangkah ke podium yang dipenuhi mikrofon berbagai stasiun TV. Sorotan lampu kamera menyilaukan, tapi tidak seberapa dengan panasnya tatapan Melanie yang duduk di baris paling depan, dengan perut yang sengaja ditonjolkan meski usia kehamilannya baru 2 minggu. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Suaraku stabil meski jantung berdegup kencang. Saya mengundang Anda semua hari ini bukan untuk membela diri, tapi untuk menyampaikan fakta-fakta yang selama ini disembunyikan. Layar besar di belakangku menyala, menampilkan dokumen transfer dana perusahaan ke kasino ilegal. Ini adalah bukti penggelapan dana oleh Rio Aditya selama 6 bulan terakhir. Total 1,7 miliar dialihkan untuk membayar utang judinya. Kerumunan bergemuruh. Beberapa wartawan segera mencatat dengan cepat. Tapi hari ini, saya punya pengakuan lebih mengejutkan. Kubuka file video berikutnya. Rekaman tersembunyi dari kamera pengintai di The Majestic Hotel, menunjukkan Melanie dan Bobby sedang beradu mulut. Kamu pikir aku tidak tahu? Suara Bobby menggelegar di video itu. Kamu dan Rio mau kabur bawa uangku? Goblok. Melanie menjawab dengan nada merengek. Aku cuma cari aman, Bang. Rio bilang istrinya punya uang banyak. Video itu memicu kekacauan instan. Melanie melonjak dari kursinya, wajahnya merah padam. Itu rekayasa. Dinda membuat video palsu. Aku tidak terganggu, melanjutkan dengan tenang. Untuk membuktikan ini bukan rekayasa, saya serahkan semua bahan asli kepada kepolisian. Termasuk, kubuka file terakhir. Foto Rio bersama Bobby dan Melanie di kasino. Dengan timestamp 2 hari sebelum aku menemukan perselingkuhan mereka. Jadi siapa sebenarnya yang menjebak siapa? Tiba-tiba, pintu belakang ruangan terbuka keras. 2 polisi berseragam masuk diiringi seorang pria berjas yang langsung kukenali. Komisaris Besar Dharma, Kepala Satuan Tindak Pidana Khusus. Atas nama hukum, saya menahan Melanie Wijaya sebagai tersangka pemerasan dan konspirasi kejahatan. Suaranya menggema di ruangan yang kini senyap. Melanie menjerit ketika polisi mendekat. Tidak. Ini semua fitnah Dinda. Tapi polisi sudah menyodorkan surat perintah. Kami juga memiliki perintah penangkapan untuk Bobby Tanuwijaya. Dan dia menoleh ke arahku. Ibu Dinda, kami membutuhkan kesaksian Anda tentang upaya pembunuhan terhadap Rio Aditya. Pembunuhan. Suaraku tercekat. Ya. Dokter menemukan racun arsenik dalam darahnya. Bukan dari luka tembak. Mataku langsung menatap Melanie yang tiba-tiba pucat pasi. Dia mencoba membunuh Rio. Kerumunan wartawan menjadi liar. Pertanyaan berhamburan. Kamera-kamera bergeser kencang antara aku, Melanie, dan polisi. Dalam kekacauan itu, telepon genggamku bergetar. Pesan dari Rico. Mbak, Bobby kabur.
Tapi dia tinggalkan sesuatu di kamar hotelnya. Dokumen tentang rencana mereka menjual perusahaanmu ke konglomerat asing. Aku kirim fotonya. Saat kubuka lampiran, nafasku tersangkut. Ada dokumen penjualan perusahaan dengan nilai fantastis. Dan yang paling mengejutkan, tanda tangan Rio dan Melanie sudah ada di sana. Tapi dengan cap jempolku yang jelas-jelas dipalsukan. Tunggu. Teriakku di tengah keributan. Ada bukti baru. Tapi sebelum sempat menunjukkan dokumen itu, suara pecah kaca memecah konsentrasi semua orang. Jendela besar di samping panggung hancur berantakan, dan sesuatu yang keras menghantam pelipisku. Dunia berputar. Suara Raffi memanggil namaku dari kejauhan. Pandangan mengabur. Dan sebelum kegelapan menyergap, kulihat sosok Bobby melarikan diri di antara kerumunan. Dengan senyum keji penuh kemenangan. Kesadaran kembali kepulang perlahan. Seperti air pasang yang merayap naik ke pantai. Pertama-tama yang kurasakan adalah bau disinfektan yang menusuk hidung. Lalu suara bip monitor jantung yang stabil namun mengganggu. Mataku terbuka berat. Disambut cahaya putih lampu rumah sakit yang terlalu terang. Dinda, syukurlah kau sudah sadar. Raffi segera mendekat. Wajahnya yang biasanya selalu rapi kini dipenuhi bayangan gelap di bawah mata. Rambutnya berantakan. Di belakangnya, Bu Tati menangis terseduh-seduh sambil memegang erat tas kerjaku yang penuh noda darah. Berapa lama? Suaraku serak, tenggorokan terasa seperti diisi kapas. 3 hari kau koma, jawab Raffi sambil membantu aku duduk. Batu bata itu hampir merusak tulang tengkorakmu. Tiba-tiba semua ingatan berkelebat kembali. Press conference, pengakuan Melanie, dokumen palsu, dan Bobby. Dokumen itu sudah kami amankan. Raffi cepat menyela. Polisi menyita semua bukti dari kamar Bobby. Termasuk, dia menurunkan suaranya, buku catatan transaksi ilegal mereka selama ini. Dari balik tirai, seorang perawat masuk membawa obat. Tapi mataku tertuju pada televisi di dinding yang menyiarkan berita terkini. Wajah Melanie dengan background jeruji besi. Melanie Wijaya resmi ditahan sebagai tersangka konspirasi pembunuhan dan pemalsuan dokumen. Suara reporter terdengar jelas. Sementara Rio Aditya masih kritis akibat keracunan arsenik yang diduga diberikan oleh. Raffi cepat mematikan TV. Kau tidak perlu melihat itu sekarang. Aku butuh tahu segalanya. Desakku, mencoba mengatasi pusing yang menyergap. Dengan napas berat, Raffi mulai menjelaskan. 1. Melanie mengaku hanya mengikuti perintah Bobby. Tapi bukti rekaman menunjukkan dialah yang menyuap perawat untuk menyuntikkan racun ke infus Rio. 2. Bobby masih buron. Tapi polisi menyita dokumen rencana mereka menjual perusahaan ke grup asing seharga 300 miliar. 3. Rio selamat dari upaya pembunuhan. Tapi mengalami kerusakan hati permanen. Dan ini yang paling penting. Raffi mengeluarkan dokumen resmi dari tasnya. Pengadilan sudah membekukan semua aset Rio dan membatalkan klaimnya atas perusahaanmu. Juga, dia menunjukkan surat lain, pernyataan pengakuan dari ayah Melanie bahwa putrinya dan Bobby telah memerasnya untuk terlibat dalam skema ini. Dia menyerahkan diri kemarin, jelas Raffi. Takut dibunuh Bobby. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang polisi muda masuk dengan wajah berseri. Ibu Dinda, kabar baik. Kami baru menangkap Bobby di pelabuhan saat mencoba kabur ke Malaysia. Rasa lega yang tiba-tiba menyergap membuatku nyaris menangis. Tapi kemudian polisi itu melanjutkan. Dia sempat mengancam akan membalas dendam. Tapi, dia ragu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan secara pribadi. Begitu Raffi dan Bu Tati keluar, polisi itu berbisik. Bobby bilang, beritahu Dinda, aku bukan dalang utama. Cuma pion seperti Melanie. Lalu siapa dalangnya? Tanyaku tegang. Dia menolak bicara. Tapi, polisi itu mengeluarkan foto dari saku.
Gambar seorang wanita elegan berusia 50-an yang langsung kukenali. Widya Tanuwijaya, istri Bobby. Sekaligus sepupu jauh almarhum ayah ibu, jawab polisi itu. Menurut Bobby, dialah yang merancang semua ini sejak awal. Balas dendam karena ayah ibu dulu menyingkirkan keluarganya dari bisnis. Dunia terasa berputar lagi. Aku bahkan tidak tahu ada perseteruan keluarga. Polisi itu segera pamit setelah memberikan berkas tambahan. Aku membuka halaman pertama. Foto ayahku dan Widya muda berdiri di depan perusahaan keluarga yang kini menjadi The Fashion Boutique. Di sudut foto, ada tulisan tangan. Kau yang mulai perang ini, Herman. Sekarang anakmu yang akan merasakan akibatnya. Tiba-tiba, handphone Bu Tati berbunyi. Wajahnya langsung pucat. Ibu, ada yang masuk ke kantor kita. Mereka menghancurkan semua desain koleksi baru dan suaranya tercekat. Mereka tinggalkan pesan di dinding. Ini baru permulaan. Di luar jendela, awan gelap mulai mengumpul. Sepertinya badai belum benar-benar berakhir. Matahari pagi menyapu sisa-sisa kegelapan malam ketika aku berdiri di depan gedung The Fashion Boutique yang porak-poranda. Kaca pecah berserakan di lantai, komputer-komputer hancur, dan di dinding utama terpampang tulisan cat merah menyala. Ini baru permulaan. Tanganku gemetar memegang frame foto terakhir yang masih utuh. Gambar diriku dan almarhum ayah di hari peresmian butik ini 5 tahun lalu. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Bisikku, menyeka debu dari kaca yang retak. Bu Dinda, sebaiknya kita laporkan ini ke polisi. Bu Tati berbisik dari belakangku, matanya merah karena kurang tidur. Aku menggeleng, menatap setiap detail kerusakan dengan mata seorang detektif. Tidak, ini bukan sekadar vandalisme. Aku berjalan ke meja desain utama, di mana koleksi terbaru kami, yang seharusnya diluncurkan minggu depan, berada dalam keadaan tercabik-cabik. Mereka tahu persis apa yang harus dirusak. Tiba-tiba, suara langkah kaki tegas terdengar dari pintu masuk. Maaf mengganggu. Saya Arkan dari Asmara Group. Aku berbalik, disambut pemandangan seorang pria tinggi berpakaian jas hitam sempurna. Wajahnya tajam dengan sorot mata yang begitu fokus, membuatku langsung tahu, ini bukan orang sembarangan. Kami tidak menerima tamu saat ini, kataku dingin. Dia mengangguk, lalu mengeluarkan kartu nama dari saku. Saya mengerti situasi Anda. Tapi percayalah, kedatangan saya justru bisa membantu. Mataku menyempit membaca kartu itu. Arkan Mahesa, Direktur Investasi Asmara Group, perusahaan fashion terbesar ketiga di Indonesia. Dan apa minat Asmara Group pada kekacauan ini? Arkan tidak langsung menjawab. Dia berjalan mendekati dinding yang penuh coretan, memeriksa dengan teliti. Catnya khusus, ujarnya tiba-tiba. Jenis yang digunakan di kapal, tahan air dan cuaca. Bukan sembarang preman bisa dapat ini. Dia membungkuk, mengambil sesuatu dari lantai, sebuah kancing baju kecil dengan logo WT berukir halus. Widya Tanuwijaya, bisikku, jantung berdebar kencang. Arkan mengangguk pelan. Saya kebetulan memiliki sejarah dengan keluarga Tanuwijaya. Matanya yang tadi netral, kini berubah dingin. Dan saya punya alasan pribadi untuk menjatuhkan mereka. Aku menatapnya lama, mencoba membaca niat di balik kata-katanya. Tapi yang kutemukan justru sesuatu yang tak terduga, kesamaan rasa sakit. Mari kita bicara di tempat lain. Akhirnya kuajak. Kafe kecil di sudut jalan itu sepi. Cocok untuk pembicaraan rahasia. Arkan memesan teh chamomile untukku tanpa bertanya. Tepat seperti yang biasa ku minum. Bagaimana Anda? Riset dasar. Senyumnya tipis. Saya tidak datang ke sini tanpa persiapan. Dia mengeluarkan tablet dari tas kulitnya, menampilkan dokumen-dokumen yang membuat darahku membeku.
1. Silsilah keluarga yang menunjukkan Widya adalah sepupu ayahku yang terlibat perseteruan bisnis 20 tahun lalu. 2. Laporan keuangan mencurigakan dari perusahaan Shell milik Widya yang sering bertransaksi dengan Bobby. 3. Foto-foto Melanie bertemu dengan seorang wanita berkacamata, Widya dalam penyamaran. Mereka merencanakan ini bertahun-tahun, Arkan menjelaskan. Menempatkan Melanie sebagai karyawan Anda, mendekati Rio, semuanya bagian dari skenario. Tapi kenapa? Suaraku hampir pecah. Ayah sudah meninggal. Perusahaan ini bahkan tidak sebanding dengan kekayaan Widya sekarang. Arkan menghela napas. Ini bukan tentang uang, tapi warisan. Dia menunjukkan dokumen terakhir. Surat wasiat almarhum ayah yang menyebutkan tentang koleksi desain langka bernama Surya Collection. Sebuah warisan desain yang konon bisa menguasai pasar fashion Asia jika diproduksi. Widya ingin itu. Dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah menghancurkanku sampai aku menyerahkan perusahaan. Lengkapku, semua mulai masuk akal. Arkan tiba-tiba meraih tanganku. Sentuhannya hangat tapi tegas. Dinda, izinkan saya membantu. Saya punya sumber daya dan alasan kuat untuk melawan Widya. Alasan apa? Matanya berubah gelap. Dia yang meracuni adik saya 8 tahun lalu. Hanya karena kami keturunan saingan bisnisnya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa tidak sendirian. Apa yang Anda usulkan? Arkan mengeluarkan kontrak dari tasnya. Kemitraan. Saya suntikan dana segar. Anda produksi Surya Collection. Kita hancurkan Widya dengan keunggulan bisnis. Tapi yang lebih mengejutkan adalah dokumen kedua. Laporan investigasi tentang kematian ayahku yang menunjukkan kemungkinan pembunuhan terselubung. Kita mulai dari mana? Tanyaku. Suara bergetar antara kemarahan dan tekad baru. Arkan tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak kami bertemu. Dari mengklaim kembali apa yang menjadi hak Anda. Dia mengantarku pulang dengan mobil hitamnya. Tapi sebelum pergi, menyelipkan sesuatu ke tanganku. Sebuah kunci USB berisi semua bukti kejahatan Widya. Dan sebuah foto usang yang membuat air mataku akhirnya tumpah. Foto ayahku memeluk anak kecil yang tak lain adalah Arkan. Kami pernah bertemu waktu kecil, bisiknya. Dan ayahmu menyelamatkan hidup saya. Sekarang giliran saya membalas budi itu. Mobilnya menghilang dalam guyuran hujan, meninggalkanku dengan satu kepastian. Perang ini baru saja berubah menjadi lebih personal. Hujan masih mengguyur Jakarta ketika aku memasuki lobi apartemen mewahku, yang kini lebih terasa seperti benteng pertahanan daripada rumah. Setiap sudut telah kuperketat keamanannya. Kamera pengintai tambahan, sistem fingerprint untuk lift, bahkan 2 bodyguard yang selalu berjaga. Bu Dinda, ada yang menunggu di lobi sejak 3 jam lalu. Bisik salah satu satpam sambil menunjuk ke sudut ruangan. Dadaku langsung sesak begitu melihat sosok itu. Rio, duduk merosot di sofa lobi dengan wajah yang masih pucat bekas perawatan intensif. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang terlihat menyusut, dibalut jaket hoodie yang terlalu besar. Ketika matanya menatapku, ada sesuatu yang berbeda. Ketakutan murni, bukan akting atau manipulasi seperti dulu. Dedin, suaranya parau. Tangan gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Aku cuma mau minta maaf. Aku berdiri kaku, merasakan tatapan penuh penilaian dari para satpam dan resepsionis. Kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Rio. Tapi ketika aku berbalik untuk menuju lift, dia tiba-tiba berlutut, di depan semua orang. Aku minta ampun, Din. Aku tidak tahu mereka akan menyiksamu juga. Tangisnya pecah, air mata jatuh deras ke lantai marmer. Aku bodoh. Aku terjebak. Tapi aku tidak pernah mau kau terluka.
Beberapa penghuni apartemen mulai berkerumun, berbisik-bisik. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum memutuskan untuk membawanya ke ruang meeting kecil di lantai dasar, dengan 2 bodyguard berjaga di depan pintu. Begitu pintu tertutup, Rio langsung mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Ini bukti bahwa aku mencoba memberontak sebelum mereka meracuniku. Bisiknya gugup, matanya terus melirik ke sekeliling ruangan seperti takut diintai. Rekaman percakapan Melanie dan Widya. Aku memasukkan flash disk ke laptop dengan hati-hati. File di dalamnya berisi video pendek tapi jelas. Widya dalam balutan jilbab lebar memberikan segepok uang ke Melanie sambil berkata, "Pastikan Rio tidak pernah bisa bicara lagi setelah operasi. Dan Dinda, biar aku yang urus." "Kapan ini direkam?" tanyaku, berusaha menahan gemetar di suara. "Sehari sebelum aku diracun," Rio menjawab sambil membuka baju atasnya, memperlihatkan bekas luka operasi berbentuk garis kasar di perutnya. "Aku pasang kamera tersembunyi setelah tahu Melanie selingkuh dengan bodyguard Bobby." Aku menutup laptop perlahan, mencerna informasi ini. "Kenapa baru sekarang kamu datang?" Rio menunduk. "Aku baru keluar dari RS jiwa. Mereka pikir aku gila karena terus bicara tentang konspirasi ini, sampai aku menemukan ini." Dia mengeluarkan foto dari dompetnya. Gambar Rio kecil berdiri di samping ayahku dan seorang wanita yang tak lain adalah Widya muda. Aku ternyata anak kandung Widya yang dia tinggalkan karena malu punya anak di luar nikah. Suaranya pecah. "Aku dikirim untuk menghancurkanmu sebagai balas dendam pada ayahku yang mengangkatku sebagai anak tanpa tahu identitas asliku." Udara di ruangan tiba-tiba terasa tipis. Semua puzzle akhirnya menyatu. Kenapa Widya begitu kejam? Kenapa Rio mudah dimanipulasi Melanie? Kenapa semua ini terjadi? Jadi selama ini, pernikahan kita awalnya memang rencana mereka. Rio menangis terseduh-seduh. "Tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu, Din. Aku hanya terlalu lemah untuk melawan takdir." Aku berdiri, berjalan ke jendela yang memandang kota Jakarta yang basah oleh hujan. "Apa yang kamu inginkan sekarang, Rio?" "Aku mau membantu menjatuhkan mereka," jawabnya dengan suara tiba-tiba tegas. "Aku tahu di mana Widya menyimpan dokumen asli Surya Collection. Dan..." Dia mengeluarkan kunci kecil dari kalungnya. "Ini kunci safe deposit box ayahmu yang sebenarnya, yang selama ini Widya sembunyikan." Teleponku bergetar tiba-tiba. Pesan dari Arkan. "Widya baru saja transfer dana besar ke rekening Shell Company. Aku kirim detailnya. Hati-hati, dia sedang mempersiapkan sesuatu." Ketika aku melihat nominal transfernya, darahku membeku. Rp 500 miliar. Dia sedang membayar seseorang, bisikku. Rio tiba-tiba pucat. "Atau membayar sebuah tim," katanya sambil menunjukkan pesan di handphonenya yang baru diterima dari nomor tak dikenal. "Paket akan dikirim ke target. Pastikan alamat benar. Apartemen Senopati Tower, lantai 28. Alamat apartemenku. Kita harus pergi sekarang." Rio menarik tanganku. Tapi sebelum sempat bergerak, lampu di seluruh lobi tiba-tiba padam. Suara teriakan dan langkah berlari terdengar di luar. Dan yang paling menakutkan, suara metalik khas senjata api yang dikokang. Gelap. Hanya itu yang bisa kulihat ketika lampu padam tiba-tiba, menyisakan suara napas tersengal Rio di sampingku dan derap kaki cepat di luar ruangan. Bau logam besi bercampur keringat menusuk hidungku, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup ketakutan itu sendiri. Jendela. Rio menarik lenganku dengan kasar, mendorongku ke sudut ruangan yang tersembunyi di balik tirai tebal. Mereka pasti datang lewat lift dan tangga darurat. Suara pecahan kaca dari lobi membuat jantungku berhenti berdetak. Lalu, suara walkie-talkie yang parau. Clear di lantai 1. Menuju target utama.
Rio mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya. Sebuah pistol kecil yang membuat mataku membelalak. Aku ambil ini dari bodyguard Bobby waktu kabur dari rumah sakit. Bisiknya, menekannya ke tanganku. Kau pernah latihan menembak, kan? Aku mengangguk pelan, jemari gemetar memegang benda dingin itu. Tapi hanya 5 peluru. Cukup untuk membeli waktu. Rio membuka sedikit tirai, matanya menyapu kegelapan dengan waspada. Kita harus ke lantai parkir. Mobilku ada di... Dentuman keras memotong ucapannya. Pintu ruangan meeting terbanting terbuka, disusul sorotan senter menyilaukan. Dinda Rahayu keluar dengan tangan di atas kepala. Suara itu keras, terlatih, bukan preman biasa. Tentara bayaran. Rio mendorongku ke belakang meja tepat ketika rentetan tembakan menghujam dinding di atas kepala kami. Pecahan kayu dan gipsum beterbangan, menggores pipiku dengan panas. Ada berapa? Desakku, berusaha menenangkan napas yang tersengal. Minimal 4. Jawab Rio sambil merangkak ke arah pintu darurat di belakang kami. Tapi mereka pasti sudah kunci semua exit. Tiba-tiba, handphoneku bergetar di saku. Dengan gemetar, kulihat layar. Arkan. Aku mengangkat diam-diam. Suara hampir tak terdengar. Aku di parkiran B2. Punya escape plan. Bertahan 5 menit. Rio menarikku ke bawah lagi ketika tembakan kedua menghujam meja di atas kami. Kita harus ke tangga servis di belakang dapur. Dengan gerakan cepat, kami merangkak keluar dari ruangan, menyusuri koridor gelap yang hanya diterangi lampu darurat merah. Suara langkah berat semakin dekat di belakang. Bau keringat dan mesiu memenuhi udara. Lantai 28, koridor timur. Teriak salah satu penyerang. Rio mendorongku masuk ke lift servis yang nyaris tak terlihat. Turun ke B2. Aku akan tahan mereka di sini. Tidak. Kau akan. Ini satu-satunya cara. Raungnya sambil menekan tombol darurat. Ambil ini. Dia menyelipkan kunci safe deposit box ke tanganku. Buka di BCA Grand Indonesia. Password tanggal pernikahan kita. Pintu lift mulai menutup. Di detik terakhir, Rio menatapku dengan mata yang kukenal. Tatapan Rio yang dulu, sebelum semua pengkhianatan ini. Aku benar-benar mencintaimu, Din. Maafkan aku. Pintu tertutup. Lift bergerak turun. Dan dari atas, terdengar letusan tembakan yang membuat air mataku tumpah. Parkiran B2 sunyi mencekam. Lift terbuka perlahan, memperlihatkan kegelapan yang hanya diterangi beberapa lampu darurat. Aku melangkah pelan, pistol masih terkepal erat. Setiap indera dalam keadaan siaga maksimum. Dinda. Suara Arkan dari balik mobil hitam membuatku nyaris menembak. Wajahnya tegang, tangan memegang sesuatu yang membuatku terkejut. Sebuah tas berisi uang tunai dan paspor palsu. Kita harus pergi. Sekarang. Tidak. Rio masih di. Rio sudah tidak ada, Dinda. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Tim saya di atas mengatakan, mereka tidak meninggalkan saksi. Dunia berputar. Lututku lemas. Tapi Arkan menahanku dengan erat. Dengarkan. Widya baru saja mengumumkan akuisisi paksa The Fashion Boutique lewat konferensi pers. Dia mengklaim kamu melarikan diri karena hutang. Dia menunjukkan live streaming di handphonenya. Widya berdiri megah di depan kantorku yang sudah direnovasi cepat. Dengan logo baru, WT Collection, berkilau di belakangnya. Tapi dia tidak tahu tentang ini. Arkan mengeluarkan sebuah hard drive kecil. Backup lengkap Surya Collection dari safe deposit bosmu. Rio berhasil mengirimkannya ke saya sebelum. Aku menatap hard drive itu, lalu ke kunci yang masih kugenggam erat. Kita harus ke Grand Indonesia.
Safe Deposit Box nomor 1209 menyimpan 3 hal. 1. Desain asli Surya Collection dalam bentuk sketsa tangan almarhum ayah. 2. Surat wasiat yang menyatakan hak produksi hanya pada keturunan langsung ayah. 3. Sebuah surat untukku yang belum pernah kubuka. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop tua itu. Isinya hanya 1 kalimat. Untuk Dinda tercinta, jika kau membaca ini, artinya Widya sudah menunjukkan niat aslinya. Jangan percaya siapapun, termasuk Rio. Cari Arkan Mahesa. Dia satu-satunya yang bisa membantumu. Aku menatap Arkan yang berdiri di sampingku. Ayahmu dan ayah saya bersumpah melindungi rahasia ini, katanya pelan. Surya Collection bukan sekadar desain fashion. Ini blueprint teknologi tenun nano yang bisa revolusikan industri tekstil dunia. Dan Widya ingin mencurinya. Bisikku, semua mulai masuk akal. Arkan menganggak. Dengan ini, kita bisa menghancurkannya. Tapi kita harus bekerja cepat. Dia mengeluarkan tiket pesawat dari saku. Pesawat ke Paris jam 11 malam. Di sana ada lab dan tim ahli yang sudah saya siapkan. Paris. Ya, di sana kita akan memproduksi prototipe pertama. Dan dalam 3 bulan, matanya berbinar. Kita akan kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aku menatap isi Safe Deposit Box, lalu ke arah cermin di dinding. Wanita yang menatap balik padaku bukan lagi Dinda yang polos dan percaya. Wajah ini sudah melihat terlalu banyak pengkhianatan, darah, dan kematian. Ayo kita mulai perang ini, kataku, suara tak lagi gemetar. Pesawat Garuda Indonesia G888 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 23.17 WIB, membawa serta seluruh rasa sakit, pengkhianatan, dan sisa-sisa kepercayaan yang hancur dalam diriku. Dari jendela, Jakarta terlihat seperti hamparan permata yang berkilauan. Indah tapi penuh racun di balik kemilaunya. Kita akan transit di Singapura selama 2 jam. Arkan membuka laptopnya di kursi business class yang luas. Cukup waktu untuk menerima laporan terbaru dari tim hukum saya. Aku mengangguk lesu. Jari-jariku masih menggenggam erat hard drive berisi Surya Collection dan surat terakhir ayah. Apa yang terjadi pada Rio? Arkan menatapku lama sebelum membuka dokumen di layarnya. Tim saya di RS menyatakan Rio meninggal karena kehilangan darah terlalu banyak. Tapi, dia menurunkan suaranya. Ada sesuatu yang aneh. Foto yang ditunjukkannya membuat nafasku tersangkut. Rio terbaring di kamar mayat dengan senyum tipis di wajahnya, seperti sedang merencanakan sesuatu. Dan yang lebih aneh, tidak ada luka tembak di tubuhnya. Ini bukan Rio yang kukenal. Bisikku, merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia punya tahi lalat di dagu sebelah kanan. Yang ini, tidak. Arkan segera menelepon seseorang, berbicara cepat dalam bahasa Perancis. Begitu menutup telepon, wajahnya berubah serius. Kita mungkin telah ditipu. Jenazah itu bisa saja pengganti. Tapi untuk apa? Untuk membuat kita lengah, jawabnya sambil mengetik cepat. Jika Rio masih hidup dan bekerja sama dengan Widya. Layar laptopnya tiba-tiba menampilkan notifikasi email baru, dari alamat yang tidak dikenal. Isinya hanya 1 baris. Kau akan selalu menjadi istri kedua, Dinda. R. Lampirannya adalah foto Rio sedang berdiri di depan apartemenku, dengan jam tangan Rolex pemberianku masih melekat di pergelangan tangannya. Dia hidup, desisku, rasa sakit dan kemarahan bergolak dalam dada. Dan dia masih memakai hadiahku. Arkan menutup laptop dengan keras. Kita perlu mengubah rencana. Bandara Changi Singapura ramai, seperti biasa ketika kami transit. Di lounge VIP, Arkan segera menghubungi jaringan kontaknya sementara aku mencoba menenangkan pikiran yang berputar kencang. Tiba-tiba, televisi di sudut ruangan menayangkan breaking news dari Jakarta.
Melani Wijaya, tersangka kasus pembunuhan dan pemalsuan dokumen, ditemukan tewas di sel tahanannya pagi ini. Penyebab kematian diduga keracunan sianida. Kamera menyorot wajah Melani yang sudah pucat, mulutnya berbusa, mata terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan terakhir yang membeku. Di lantai sel, ada tulisan darah yang jelas-jelas dibuat oleh jarinya sendiri sebelum tewas. Dia yang menyuruhku. Widya membersihkan jejak. Arkan berbisik. Dia tidak mau mengambil risiko. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reporter yang melanjutkan berita. Sementara itu, pengacara Melani mengungkapkan kliennya sempat menitipkan surat wasiat yang menyebutkan semua asetnya akan diwariskan kepada Rio Aditya, suami dari Dinda Rahayu. Aku tersedak minuman. Apa? Tapi Rio sudah dinyatakan meninggal. Arkan menyelesaikan kalimatku dengan wajah muram. Yang artinya, jika Rio ternyata masih hidup secara rahasia, dia akan mewarisi semua harta Melani. Aku menghela napas, mulai memahami permainan kotor ini. Termasuk saham 15% di perusahaan Widya yang diberikan pada Melani sebagai bayaran. Arkan segera membuka laptop lagi, mengetik dengan cepat. Ini bukan sekadar balas dendam keluarga lagi, Dinda. Ini pertarungan untuk warisan senilai triliunan rupiah. Layar menunjukkan dokumen transfer dana mencurigakan dari rekening Shell Company ke sebuah klinik kecantikan di Swiss, tepat sehari sebelum Rio tewas. Operasi plastik, Arkan menunjuk nominal transfer yang cukup untuk mengubah wajah seseorang secara total. Rio tidak akan kembali sebagai dirinya yang lama. Pesawat kedua kami akan segera boarding. Tapi sebelum berdiri, handphoneku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kau lari ke ujung dunia pun tidak akan selamat, Dinda. Aku akan selalu menemukanmu. Suamimu yang sah. Lampirannya adalah foto close-up kamar hotel di Paris, tempat yang baru saja dipesan Arkan untuk kita. Bagaimana dia bisa? Kita punya mata-mata di dalam tim. Arkan menggerutu, segera menelepon seseorang dan berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Saat berjalan menuju gate keberangkatan, aku menatap hard drive berisi Surya Collection, senjata terakhirku. Di balik semua pengkhianatan ini, satu hal yang mereka lupakan. Aku adalah darah daging Herman Rahayu. Dan ayahku tidak pernah kalah dalam perang. Pesawat mendarat di Bandara Charles de Gaulle saat fajar baru mulai menyingsing. Kabut tipis menyelimuti landasan, menciptakan suasana surrealis yang seolah mencerminkan keadaan pikiranku. Kabur namun penuh dengan potensi bahaya yang mengintai. Jangan gunakan paspor ini untuk imigrasi, Arkan membisikkan sambil menyelipkan dokumen palsu lain ke tanganku. Kita masuk melalui akses khusus. Dia tidak berlebihan. Begitu turun dari pesawat, seorang petugas bandara berseragam lengkap langsung menyambut kami dan membawa melalui koridor rahasia yang mengarah langsung ke garasi bawah tanah. Di sana, 3 mobil hitam dengan kaca film gelap sudah menunggu. Masalah? Tanyaku, menyadari protokol keamanan ekstra ketat ini. Arkan menghela napas. Kantor hukum saya di Jakarta baru saja diretas. Semua data perjalanan kita mungkin sudah bocor. Mobil meluncur cepat menyusuri jalanan Paris yang masih sepi. Aku menatap Menara Eiffel dari kejauhan, simbol cinta dan keindahan yang ironisnya bertolak belakang dengan misi dendam yang kubawa. Kita akan kemana? Laboratorium tekstil milik teman saya di La Défense, jawab Arkan sambil mengetik sesuatu di tabletnya. Dia satu-satunya yang bisa membantu memproduksi prototipe Surya Collection dalam waktu singkat. Tiba-tiba, mobil pertama di iringan kami membelok tajam dan berhenti mendadak. Radio walkie-talkie berbunyi dengan suara tegang dalam bahasa Perancis. Apa yang terjadi? Tanyaku, jari refleks menggenggam erat hard drive di tas kecilku. Arkan tidak menjawab.
Matanya tertuju pada layar tablet yang tiba-tiba menampilkan gambar dari kamera keamanan mobil depan. Sebuah motor hitam tanpa plat nomor yang dengan jelas mengikuti kami sejak bandara. "Change of plan," katanya tiba-tiba dalam bahasa Inggris ke pengemudi. "Take route B through the tunnel." Mobil berbelok tajam ke kanan, masuk ke terowongan bawah tanah yang gelap. Lampu neon di langit-langit terowongan berkedip-kedip, menciptakan efek strobo yang membuatku pusing. "Dinda, berikan hard drive padaku," pinta Arkan tiba-tiba, tangannya terentap. Sesuatu dalam nada suaranya membuatku ragu. "Kenapa?" "Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku harus memastikan." Ledakan dahsyat mengguncang mobil dari belakang. Kami terlempar ke depan, kepala nyaris membentur kaca depan. Dari kaca spion, kulihat mobil terakhir dalam iringan kami sudah terbakar. "Go! Go!" teriak Arkan. Mobil kami melesat seperti panah di terowongan sempit. Tapi yang lebih menakutkan, dua motor hitam muncul dari asap ledakan, semakin mendekat. "Mereka akan mengejar kita." Arkan mengeluarkan pistol dari sarungnya. "Dinda, hard drive-nya." Aku menggeleng, memeluk tas lebih erat. Tidak sampai kita sampai di tempat aman. Mata Arkan berbinar aneh. "Kamu tidak percaya padaku?" Sebelum sempat menjawab, salah satu motor sudah sejajar dengan jendela sampingku. Pengendara bertopeng itu mengangkat sesuatu. Sebuah pistol dengan pelacak laser yang langsung menyorot tepat di dahiku. "Daun!" Arkan mendorong kepalaku ke bawah tepat ketika kaca jendela pecah berkeping-keping. Suara tembakan bergema di terowongan sempit itu. Mobil kami zigzag menghindari serangan sementara Arkan membalas menembak dari jendela yang sudah hancur. Satu motor terjatuh, meluncur di aspal dengan percikan api. Tapi yang satunya lagi semakin dekat. Dan kali ini, pengendara itu membuka jaketnya, memperlihatkan sabuk peledak. "Dia akan menabrak kita," teriak pengemudi. Di detik terakhir, mobil kami membelok tajam ke jalur darurat, masuk ke pintu kecil yang nyaris tak terlihat. Motor itu melesat melewati kami, dan meledak beberapa meter di depan dalam bola api raksasa. Napasku tersengal-sengal, telinga berdenging. Tapi yang paling mengejutkan, Arkan sekarang menodongkan pistolnya ke arahku. "Maafkan aku, Dinda," bisiknya dengan suara yang tiba-tiba dingin. Tapi hard drive itu terlalu berharga untuk dipercayakan pada seorang wanita yang terlalu emosional. Dunia seakan berhenti berputar. Pengkhianatan lagi. Tapi sebelum sempat bereaksi, pintu mobilku terbuka dari luar. Sebuah tangan kasar menarikku keluar. Dan ketika aku melihat wajah orang itu, semua nafas seakan hilang. Rio. Tapi bukan Rio yang kukenal. Wajahnya sudah diubah melalui operasi plastik, membuatnya terlihat seperti versi lebih muda dari Arkan. Hanya matanya yang masih sama, dingin, penuh perhitungan, dan sekarang penuh kemenangan. "Selamat datang di akhir permainan, Dinda," ujarnya sambil merampas tas kecilku. "Kau benar-benar berpikir aku akan mati begitu mudah?" Dari kejauhan, suara sirene polisi Perancis semakin dekat. Rio cepat mengambil hard drive dari tas, lalu mendorongku jatuh ke pinggir jalan. "Jangan khawatir, aku akan merawat warisan ayahmu dengan baik," ejeknya sebelum berlari ke mobil lain yang tiba-tiba muncul. Arkan, atau siapapun dia, sudah menghilang bersama mobil kami. Aku terbaring di trotoar, darah mengalir dari luka di dahi, menyaksikan Rio melarikan diri dengan harta terakhir yang kumiliki. Tapi ketika tangannya yang menggenggam hard drive itu melambai-lambai dari jendela mobil, aku melihat sesuatu yang membuatku tersenyum getir. Tahi lalat kecil di pergelangan tangan kanannya. Persis seperti yang selalu kuingat dari suamiku yang dulu. "Kesalahan kecil, Rio," bisikku sambil merogoh saku jeans, di mana sebuah hard drive identik masih tersimpan aman. "Kau selalu lupa betapa baiknya ingatanku."
Polisi Perancis akhirnya tiba, mengelilingiku dengan senjata terhunus. Dan ketika salah satu dari mereka bertanya dalam bahasa Inggris yang patah-patah, jawabanku membuat mereka semua terkejut. Saya ingin melapor percobaan pembunuhan. Dan saya punya bukti. Dari kantong belakang celana, ku keluarkan smartphone kecil yang sudah merekam seluruh percakapan dalam mobil, termasuk pengakuan Arkan sebagai kaki tangan Rio. 3 bulan kemudian, aku berdiri di atas panggung megah Paris Fashion Week, dikelilingi sorotan kamera dari seluruh dunia. Gaun Surya Collection yang kupakai berkilauan di bawah lampu panggung, memancarkan cahaya seperti namanya, tenunan nano yang memantulkan cahaya dalam gradasi emas, merah, dan oranye seperti matahari terbit. Dan penghargaan untuk koleksi terbaik tahun ini diberikan kepada Dinda Rahayu dari Indonesia. Saat namaku disebut, seluruh gedung Grand Palais bergemuruh dengan tepuk tangan. Tanganku gemetar memegang trofi, tapi suaraku tegas ketika berbicara. Ini bukan sekadar kemenangan fashion, tapi bukti bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu bersinar, seperti matahari yang tak pernah berhenti terbit. Layar raksasa di belakangku tiba-tiba menampilkan video Rio dan Arkan yang sedang diborgol polisi Interpol di Bandara Nice seminggu lalu, mencoba kabur dengan hard drive palsu. Kerumunan bergemuruh. Flash kamera semakin menjadi-jadi. Rewind 2 bulan sebelumnya. Aku duduk di kantor Direction Centrale de la Police Judiciaire Paris, membeberkan semua bukti kepada Detektif Laurent. 1. Rekaman suara dalam mobil yang membuktikan konspirasi Rio Arkan. 2. Surya Collection asli yang kusimpan dalam safety deposit box di Zurich. 3. Dokumen warisan ayah yang menunjukkan Rio adalah anak kandung Widya. Ini lebih besar dari yang kami duga. Detektif Laurent menggeleng-geleng. Kami akan bekerja sama dengan Interpol. Sementara itu, di Jakarta, Widya Tanuwijaya ditangkap saat mencoba melarikan diri ke Singapura dengan kapal pesiar. Di tasnya, polisi menemukan dokumen palsu kepemilikan Surya Collection, dengan tanda tanganku yang jelas-jelas dipalsukan. Kembali ke panggung Paris Fashion Week. Khusus untuk malam ini, lanjutku sambil menatap langsung ke lensa kamera. Saya umumkan pendirian Yayasan Herman Rahayu untuk membantu korban kejahatan korporasi. Layar menampilkan wajah Bu Tati yang sekarang menjadi direktur utama The Fashion Boutique di Jakarta, tersenyum bangga. Setelah acara, seorang kurir memberiku amplop tebal. Isinya 1 foto Rio di penjara Perancis. Wajah operasi plastiknya sekarang memar dan kuyu. 2 clipping berita tentang pembekuan semua aset Widya. 3 sepucuk surat bertuliskan, "Untuk Dinda. Aku salah. Aku iri padamu sejak kecil, karena ayahmu memilihmu sebagai pewaris, bukan aku. Tapi kau menang dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Selamat, Widya." Aku meremas surat itu, lalu membakarnya dengan lilin di atas meja. Abu-abunya beterbangan keluar jendela, menghilang di antara gemerlap lampu kota Paris. 6 bulan kemudian, butikku yang baru di Champs-Élysées ramai dikunjungi. Ketika bel pintu berbunyi, kulihat seorang pria tampan memasuki toko. Dia familiar, tapi aku tak bisa menempatkannya. "Bisa saya bantu?" tanyaku ramah. Dia tersenyum, mengeluarkan kartu nama, Daniel Laurent, Detektif Interpol. "Oh, Detektif Laurent, Anda sudah..." "Bukan Laurent Senior," potongnya sambil tertawa. "Saya anaknya. Dan saya punya kabar buruk." Dia menunjukkan foto Rio melarikan diri dari penjara seminggu lalu. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum. Biarkan saja. Dia tidak akan pernah menemukan Surya Collection yang sebenarnya. Daniel mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku menunjuk gaun-gaun di etalase. "Koleksi ini hanya sampel. Teknologi sebenarnya sudah disumbangkan ke lembaga penelitian tekstil Perancis.
untuk kepentingan umum. Matanya terbelalak. Anda memberikan penemuan senilai triliunan. Ayahku selalu bilang, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita berikan. Daniel tertawa geli. Rio pasti akan gila mengetahui hal ini. Semoga dia panjang umur untuk menyesalinya, jawabku sambil menyungging senyum. Bel pintu berbunyi lagi. Pelanggan baru masuk. Dan hidupku, yang pernah hancur berkeping-keping, kini bersinar lebih terang dari surya collection manapun.